Assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya? Oke, kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang pernah saya alami 4 tahun belakang ini ya. Gimana nih, 4 tahun nih saya alami ini ya. Jadi kali ini saya tidak akan membahas mengenai diet sehat yang saya jalani, dan saya tidak akan membahas mengenai cara memasak sehat atau menu sehat untuk keluarga ya. Tapi hari ini saya akan membahas mengenai sakit yang dimana saya sampai bolak-balik rumah sakit gara-gara sakit ini. Oke, kita bahas ya. Sakit apa sih? Penasaran kan? Nah, jadi saya itu dari gadis memang sudah sakit mah ya. Sampai-sampai saya pernah sakit mahnya itu sampai gak bisa jalan, sampai ngesot gitu mau ke toilet ya. Sampai muntahnya itu, maaf ya, muntahnya itu sedikit tapi udah berwarna kuning dan sangat pahit gitu. Nah, karena saya mungkin tidak diobati dengan benar, akhirnya mungkin masa jadi kronis gitu kan ya. Nah, mungkin akhirnya kronisnya ini terasa ya 4 tahun belakangan ini, sampai asam lambungnya ya jadi tinggi gitu kan. Nah, apa sih yang saya alami sampai asam lambung tinggi itu? Pokoknya nggak enak. Jadi kalau asam lambung kita tinggi, apa sih yang terasa di kita yang nggak enak ya? Satu, mulut ini terasa pahit gitu kan. Udah gitu tenggorokan terasa panas, yang saya rasakan ini ya. Terus udah jelas ya, kalau perut mungkin lambung saya juga terasa mual gitu, pengennya muntah gitu kan ya. Dan yang paling saya takuti itu adalah saya kalau pas asam lambung tinggi atau pas sakit saya kumat, itu hampir tiap hari ya, saya 4 tahun belakangan ini hampir tiap hari saya GERD saya itu kumat ya. Nah, yang paling saya takut itu adalah dada sebelah kiri saya ya, dimana dada sebelah kiri saya itu saya sering ngerasa sakit kayak ditusuk-tusuk, tapi sakitnya itu kayak tembus sampai ke belakang, sampai ke punggung belakang gitu kan. Begitu sampai tangan sebelah kiri ini sampai jadi gimana ya, lemes, udah lemes terus kayak kesemutan. Nah, saya takut kan. Nah, makanya saya setiap kali saya dirawat, otomatis saya selalu minta ke dokter tolong jantung saya kenapa ya, saya kok nggak enak, saya takut sakit jantung gitu kan ya. Tapi alhamdulillah dari hasilnya itu nggak ada, saya nggak ada sakit jantung, alhamdulillah nggak ada gitu kan. Ternyata ini adalah memang dari sensasi asam lambung tinggi. Jadi kalau asam lambung tinggi itu bisa kemana-mana. Saya sempet loh, asam lambung saya tinggi sampai mata saya, bibir saya, sampai di wajah saya sampai pada lengkap. Karena dan saya itu kalau asam lambung tinggi bisa sampai juga kena kepala itu ya, gatel, panas, terus kayak benjol-benjol. Ini pas saya periksa ke dokter ternyata itu dari asam lambung juga gitu kan. Jadi asam lambung itu bisa kemana-mana kalau kita diemin ya. Jadi saya apabila sahabat sehat di sini ada yang mengalami gejala seperti itu, tolong jangan dianggap sepele gitu kan ya. Nah, karena asam lambung itu fatalnya, apalagi saya akhir-akhir ini ya, saya sering dengar saudara saya, teman saya atau tetangga saya, atau saya dengar dari temen gitu, kenapa si orang ini meninggal, sakit apa gitu kan. Ternyata asam lambung atau GERD. Saya suka sedih, suka takut juga gitu kan ya. Jadi apa sih yang harus saya lakukan biar sakit atau asam lambung saya sembuh? Oke, nanti akan saya bahas juga ya apa yang saya lakukan. Akhir-akhir ini saya udah malah nggak sama sekali ya, udah jarang saya minum untuk ngobatin asam lambung saya ya. Sakit mah saya juga alhamdulillah udah semakin jauh sangat berkurang gitu kan ya. Kebayang dong, 4 tahun loh saya hampir tiap hari minumin obat sakit mah atau untuk asam lambung untuk menetralkan asam lambungnya gitu kan ya. Oke, nah ini saya akan bercerita lagi mengenai sensasi yang pernah saya alami juga ya. Mungkin di sini ada sahabat sehat juga yang pernah mengalami
apa sih sensasinya sih, GERD sama nggak dengan saya? Nah, ini saya tanya ke beberapa orang yang ada saudara atau teman saya yang sakit GERD juga atau asam lambung tinggi juga, ternyata hampir sama ya. Jadi kalau setiap menjelang asar mau ke maghrib lah ya, itu perasaannya tuh kayak nggak enak, perasaan kayak mau mati gitu ya, perasaan kayak mau mati gitu, yang enak aja pokoknya ya. Perasaan tuh seringnya bawaannya sedih aja ya, terus pengennya itu nangis gitu, kerja kalau di kantor juga jadi nggak konsen, bawaannya sedih, terus terang aja bawaannya sedih gitu kan ya. Ya jadi begini, saya sempat dirawat yang terakhir nih ya, saya sempat dirawat yang terakhir sampai dokter di rumah sakit itu bicara dengan suami saya, dan dokter itu menyarankan ke suami saya, Pak maaf, ini ibunya kayaknya sekarang perlunya konsultasinya dengan psikiater Pak. Bayang dong dengan psikiater ya, orang awam kayak saya kan pikirannya kalau psikiater itu pasti untuk orang yang stres gitu kan ya, untuk orang yang gila gitu ya, maaf ya. Nah akhirnya saya marah, saya nggak mau, saya nggak sakit, saya nggak stres, ya pokoknya saya dengan usulan dokter itu saya nggak setuju aja ya, seperti itu ya. Tapi akhirnya memang saya juga berobat ke psikiater akhirnya gitu. Nah pernah saya alami juga salah satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan ya, dimana saya waktu itu saya sudah berobat ke psikiater ya, sudah berobat ke psikiater, terapi gitu ya, lumayan loh terapinya itu. Saya dari jam 2 siang sampai jam 7 malam tuh ya, makanya sehat itu mahal, beneran sehat itu mahal ya. Jam 2 sampai jam 7 saya konsultasi dengan psikiater, itu saya habisnya itu hampir 2,5 juta, 2,5 juta loh, dan seminggu saya harus 2 kali ya, dan itu saya jalani selama 3 bulan gitu ya. Nah waktu saya terapi dengan psikiater baru sekali gitu ya, saya pernah mengalami yang namanya sensasi GERD di tengah jalan ya. Jadi saya lagi nyetir mobil, sudah dari satu tempat mau ke kantor gitu kan, siang-siang, tahu-tahu saya pas lagi nyetir mobil naik jembatan itu ada seperti yang membisikkan kepada saya bahwa saya suruh nabrakin mobil ini, jatuhin gitu. Takutnya minta ampun ya Allah, sampai saya istighfar terus sambil turun dari jembatan itu sambil nangis gitu. Nah itu sensasi yang sampai sekarang sama saya tidak akan saya lupakan. Nah dari saat itu saya udah nggak pernah lagi yang namanya berani bawa mobil sendiri untuk ke kantor atau dari kemana-mana, takut gitu, takut. Suami saya pun akhirnya nggak ngizinin gitu ya. Oke, singkat cerita, akhirnya saya kan hampir 3 bulan saya konsultasi dengan dokter psikiater saya gitu ya. Alhamdulillah sih dokternya yang saya dapatkan itu dokter yang enak banget, diajak apa ya, diskusinya gitu kan ya. Terus saya sampai di bulan-bulan terakhir mau 3 bulan saya tanya sama dokter, dok terus gimana ya, kok saya masih aja yang namanya sensasi GERD saya ada terus, masih saja ada yang namanya saya perasaan sedih terus gitu kan. Ya dokternya bilang gini, ibu yang bisa menyembuhkan sakit ibu adalah ibu sendiri ya, jadi yang bisa menyembuhkan saya sendiri ya. Saya akhirnya ambil kesimpulan, iya ya, dokter itu hanya perantara gitu kan, hanya tempat, apalagi dokter psikiater kan hanya enak banget untuk diajak diskusi atau apa-apa gitu kan ya. Akhirnya saya belajar ya menenangkan diri gitu kan, belajar untuk tidak terlalu stres ya, karena GERD itu dipicu selain karena stres juga dengan pola makan juga gitu kan. Ya akhirnya saya berhenti dari psikiater itu karena ya lumayan sayang juga gitu kan uangnya. Sekali ketemu saya mengeluarkan 2,5 juta, belum dengan obatnya gitu kan. Obatnya memang obat herbal juga gitu yang saya minum ya. Tapi saya pikir-pikir juga sayang juga, seminggu 2 kali, sekali ke sana rata-rata 2,5 juta, menghabiskan uang yang nggak begitu banyak kalau menurut saya gitu kan ya.
Ya akhirnya saya berobat jalan ya, tapi ya tetap malah saya tambah apa ya, tambah sering gitu kena sensasi ini. Nah terus saya baca-baca artikel gitu kan ya, saya baca-baca di ya mengenai tentang GERD ini gitu. Selain GERD itu karena dipicu dengan stres tinggi, karena saya kan seorang pekerja juga gitu kan ya, dan saya mengurusi beberapa perusahaan juga gitu. Dan terus juga GERD itu selain dengan yang memicunya adalah dengan stres yang tinggi, ternyata dari pola makan juga bisa loh. Nah akhirnya saya ikut-ikutan nih minum nutrisi ini, nutrisi itu, biar saya, ya maaf aja saya sempet gendut banget ya gitu kan. Nah terus turun, tapi saya berhenti malah naik lagi. Nah selama pandemi ini saya sudah nggak ngikutin lagi yang namanya ikut makanan nutrisi yang harganya juga lumayan gitu ya. Terus juga akhirnya saya banyakannya mengatur pola makan sendiri yang tidak beraturan juga, tapi tetap aja malah tambah gendut gitu saya ya. Nah akhirnya yang bisa merubah ini ya dengan merubah sakit saya. Alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan dari pola hidup, dari pola makan ya. Nah saya nggak sengaja waktu bulan Oktober saya melihat video YouTube-nya dari Tia Aristia ya, dimana dia menjalani diet sehat, dan saya pun sudah melakukan diet itu dengan diet ini diet itu, tetap aja hasilnya tidak memuaskan. Asam lambung malah makin tinggi, karena ada yang bilang nggak boleh makan nasi, ada yang bilang makannya hanya lemak-lemakan aja, ada yang bilang udah aja makannya sayuran aja. Malah itu tambah rusak asam lambung saya, terus terang aja tambah rusak beneran. Nah akhirnya yang saya tadi bilang, di bulan Oktober 2020 saya nggak sengaja lihat video YouTube-nya Tia Aristia. Saya nggak pernah terang, saya tidak ada yang rekomen ini cobain ikut diet ini nih, enggak. Saya pas kebetulan aja mungkin Allah ngasih jalan gitu ya. Saya ikut diet Tia itu dari bulan saya lihat di videonya itu dari bulan Oktober. Cuman bulan November saya akhir-akhir Oktober saya lihat nih ya. Bulan November saya baru belajar jalan aja. Saya akan membiasakan diri belajar jalan dulu gitu. Sehari 45-60 menit saya jalan kaki sebelum kantor gitu kan. Tapi lama-lama kok berat saya belum turun ya, masih turunnya sedikit. Karena ya itu, saya pola makannya belum saya ngikutin untuk yang diet ala Tia ini. Nah, awal Desember saya baru ngikutin diet ala Tia ini. Alhamdulillah. Saya di situ saya cobain deh. Mungkin pola makan saya selama ini yang nggak benar, yang bikin asam lambung saya naik terus gitu kan. Nah akhirnya saya cobain dietnya Tia Aristia ini. Alhamdulillah seminggu saya turunnya happy banget ya, bisa 4 kiloan gitu ya kalau nggak salah ya. Terus saya coba, saya berhenti minum obat saya yang saya hampir tiap hari konsumsi. Saya cobain dulu nih, yang tadinya sehari 3 kali, saya cobain dulu sehari 2 kali. Gak apa-apa ya, besoknya saya cobain dulu. Jadi saya nggak langsung berhenti minum obat, enggak. Saya cobain dulu besoknya, yang tadinya 2 kali saya cobain deh sekali gitu kan. Akhirnya pas sebelum seminggu mungkin ya, saya udah berhenti sama sekali. Sampai sekarang saya nggak minum lagi obat untuk menetralisir lambung saya, asam lambungnya, ataupun untuk mah saya, enggak. Alhamdulillah banget ya. Mungkin ini udah jalan dari Allah. Saya diberi petunjuk untuk ngikutin diet ala Tia Aristia ya. Makasih ya Mbak Tia ya, makasih ya. Nah, terus saya sini sangat happy sekali ya. Alhamdulillah saya sampai detik ini, alhamdulillah di bulan Februari ini saya sudah turunnya sudah lumayan banyak gitu kan. Nanti bisa dilihat ya. Ada fotonya yang saya gendutnya seperti gimana.
dan foto yang saat ini ya. Mungkin nanti saya akan foto nih, ngeliatin badan saya sekarang segimana gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi nanti saya juga akan ngebahas nih, ada artikelnya mengenai GERD juga ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami seperti saya, nggak usah sedih. Yuk kita berubah mulai hari ini. Kita rubah mindset pikiran kita, jangan terlalu stres ya. Jangan bilang stres namanya orang hidup ya, benar nggak? Tapi saya sudah merubah sedikit-sedikit. Saya sudah merubah diri saya, mindset saya. Saya harus belajar banyak ikhlas, harus belajar istiqomah, harus belajar menerima apa adanya yang udah Allah garis tangankan kepada kita gitu kan ya. Tapi kita tetap terus berusaha, dan yang utama lagi kita harus banyak berdoa ya sama Allah ya, dan ubah pola makan kita mulai hari ini. Jadi yang nonton channel YouTube saya hari ini, yuk kita rubah pola makannya mulai hari ini. Ikutin dietnya, disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing ya. Tidak ada salahnya untuk mencoba, karena balik lagi kita kan ingin hidup panjang dan kita harus hidup sehat gitu ya. Oke, di diet Tia ini ya, saya juga tidak hanya tadi saya sendiri yang menjalani pola hidup yang seperti Mbak Tia jalani ya, pola makannya ya. Tapi akhirnya anak-anak saya juga sebenarnya terlalu dibilang obesitas juga enggak, anak saya enggak sih ya. Maksudnya ya agak gemuk gitu kan ya. Anak saya dua-duanya sekarang malah ikutan pola makannya kayak saya. Anak saya yang paling besar, dia sih tinggi ya, cuman berat badannya itu kemarin tuh sempat ikut, dia tempat berat badannya 79. Alhamdulillah sekarang dia sudah mau 72 ya. Dan adiknya tadinya 69, sekarang sudah 59 adiknya ngikutin. Tapi saya ke anak saya tidak se-strict atau tidak seketat seperti ke saya gitu kan ya, karena saya juga melihat anak-anak itu kan masih tumbuh gitu kan, masih perlu nutrisi juga yang bagus. Saya tidak terlalu ketat ke anak saya pokoknya atur dengan cara adek kakak kalau mau ngemil di jamnya ya, boleh mau ngemil apa juga asal di jamnya. Ternyata dengan konsisten makan di jamnya itu juga akan membantu menurunkan berat badan kita ya, terbukti dari anak saya gitu ya, seperti itu. Oke, sahabat sehat, mungkin artikel GERD yang saya bahas cukup sekian. Nanti saya akan membahas juga mengenai menu sehat keluarga yang lain. Kalian share, mungkin buat orang yang membutuhkan, silahkan share by WA, Instagram, atau Twitter atau yang lainnya. Saksikan terus video channel YouTube saya, di mana saya akan membahas juga mengenai menu-menu sehat untuk keluarga kita ya. Terus semangat, terus hidup sehat, jalani pola hidup yang sehat. Di masa pandemi ini kita harus sehat, kita harus jaga imun kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.